Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala falyakunil muta'allimu li mu'allimihi ka ardin damsatin nalat mataran ghaziran fasyaribat bi jami' ajza'iha wa ad'anat bil kulliyati liqabulihi. Hendaklah seorang pelajar dalam hubungan ia kepada gurunya seperti tanah kering, tanah gersang, nalat mataron ghaziran, yang disirami oleh hujan lebat. Apa yang terjadi pada tanah kering, tanah gersang itu ketika hujan lebat? Tanah itu menyerap air itu. Syaribat. Tanah itu menyerap bijami'i ajza'iha, dengan seluruh bahagiannya. Seluruh bahagian tubuh tanah itu menyerap air hujan tadi. Diserapnya semua. Dan tanah itu az'anat, tunduk patuh secara total menerima air tadi. Itu sikap pelajar kepada guru. Tapi ini belum selesai. Hati-hati jemaah. Wa mahma asyara alaihi al-muallimu bi tariqin fil ta'allumi falyuqallidhu wa liyada' ra'yahu. Awas ya, ini hati-hati nih jemaah. Kapan saja mengisyaratkan guru itu kepadanya untuk menempuh satu cara, menempuh satu jalan dalam kaitannya dia belajar. Kau gini, kau gini, kau gini. Falyuqallidhu. Ikuti itu. Ikuti itu. Waliyada ra'yahu. Tinggalkanlah pendapatnya sendiri. Tapi hati-hati jamaah ya, ngaji kita ini pagi ini belum selesai deh. Sebab nanti inilah yang bila pelajar itu menerima pelajaran ini tanpa mencernanya, inilah nanti yang menimbulkan bahaya. Seakan-akan dia terhipnotis terhadap si guru. Ini ya. Akibatnya kita tahulah. Sekarang macam-macam kejadian yang menurut kita itu tidak pantas dilakukan seorang guru. Yang lalu sudah saya contohkan antara dokter yang baru praktek dengan dokter yang sudah berpengalaman. Guru pun begitu. Hati-hati jamaah. Fa inna khata'a mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Tengok. Karena kesalahan seorang guru yang membimbing kita itu biasanya lebih bermanfaat dari benarnya si murid. Benarnya dirinya sendiri.
Nah, inilah yang kalau tanpa pengembangan, tanpa pemahaman, tanpa penalaran, maka orang, maaf kata, akan sampai kepada kultus terhadap guru. Yang itu menutup pikiran kita. Ya namanya guru awak, apa dibilang di awak ikutlah, pelajarannya betul. Tapi apa betul guru ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali? Sehingga kenyataan di negeri kita Indonesia ini tak jarang kita meyakini ia sebagai guru, kita diperalatnya dalam bentuk uang. Saya rasa kita sama tahulah ada guru-guru apapun panggilannya. Entah tuan guru, entah syekh, entah ustaz, entah muallim, entah mungkin kiai atau kalau di tanah Sunda itu ajengan, terserahlah. Kita saya rasa tahu diperalatnya kita, diambilnya uang kita, dia kaya. Diperalatnya kita, diambilnya tenaga kita untuk membantu dia. Kita kata nggak apa-apa, namanya bantu guru. Padahal sesungguhnya sudah memperalat kita. Bahkan mungkin masih ada sekarang tempo-tempo si orang tua senang menyerahkan anak gadisnya kepada si guru. Dalam nikah lah tentunya. Jadi kau suruh kami curiga sama guru? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi mau berhati-hati. Karena salah seorang guru yang membimbing kita lebih bermanfaat bagi si murid, pelajar, daripada benarnya si pelajar itu pada dirinya sendiri. Mengapa? Karena ini guru yang benar yang kita cerita ini, jemaah. Si guru yang benar, salah dia itu hasil keseriusannya bekerja. Bantu anak begini, untuk murid saya yang satu nih begini. Itu hasil keseriusan dia yang kalau dalam bahasa tinggi namanya ijtihad. Serius dia beribadah dulu kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala begini. Itu baru kau begini. Ternyata salah. Itu masih lebih baik daripada benarnya si murid. Sebab si murid dalam rangka mengambil keputusannya itu tidak seperti si guru. Itu maksudnya. Kalau gurunya betul. Ya, ini supaya jangan salah. Mengapa? Idzit tajribatu tutna'u ala daqa'iqah yusta'rabu sama'uha ma'annahu ya'udhu naf'ha. Karena pengalaman mengajarkan hal-hal yang halus, yang jarang didengar, padahal besar manfaat. Betul pengalaman si guru. Maka pengalaman itu menjadi guru pula. Ya. Ini kalau kita flashback, lihat ke belakang untuk jadi pelajaran. Aci-acinya, Imam Bukhari tak akan jadi begitu kalau dia tidak mengikuti cakap gurunya. Karena gurunya yang bilang, kau belajar hadis. Itu dari gurunya ya, Mak. Diikutinya jadi. Guru-guru kita zaman dulu kan gitu. Kalau saya sebut guru bukan mesti guru agama saja. Guru sekolah umum pun juga begitu. Makanya guru-guru kita zaman dulu itu bertanya sama orang tua kita. Anak kita nanti setelah sekolah di sini masukkan kemana? Sekolah umum. Kalau nampak-nampak saya, kata si guru tadi, dia ini cocok di sini nih. Sini nih. Jadi, jamaah. Al-khibrah. Pengalaman. Kalau orang Minang mengatakan, alam dan takabang menjadi
Guru. Alam yang terkembang nih, inilah guru. Ya, pengalaman mengajarkan hal halus yang jarang atau asing didengar, padahal besar manfaat. Nah, ya, itu juga kadang-kadang kita apa-apa selalu bertanya ke guru. Tanah Hawa nak dijual, tanya sama guru, hari apa bagusnya kami transaksi nih. Anak awak dilamar orang, tanya ke guru, hari apa bagusnya menerima nih. Sebetulnya ini tak salah, tapi kadang kita melampau. Tanyalah yang ahli. Masa guru tuh ahli dia semua? Ya Rasulullah, Baginda ajarkan kami inseminasi kurma ini. Wahyu Allah atau dari Baginda sendiri. Karena produksi kurma mengalami penurunan. Kata Rasulullah begini inseminasinya. Terjadi penurunan. Namanya sahabat, ikut aja lah. Setelah terjadi penurunan produksi, baru tanya Rasulullah. Rasulullah bilang, ini bukan wahyu. Ini pendapat aku. Kira-kira begitu. Nanti ada yang bantah. Sejak kapan pula Rasulullah bahasa Indonesia? Kata dia. Rasulullah bilang, ini pendapatku. Lantas sahabat bilang, ya Rasulullah, begini cara inseminasi. Tidak seperti yang Baginda bimbingkan. Baru keluar hadis Rasulullah, antum a'lamu, satu hadis, bi umuri duniakum, satu hadis, antum a'lamu bi amri duniakum. Aktivitas kehidupan dunia ini yang semata-mata begini bekerja cara kalian lebih tahu dari aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutu atau budi bahasa atau akhlak seseorang itu boleh jadi tinggi, tapi pengetahuannya rendah. Boleh jadi. Dalam hal ini, Rasulullah dengan rendah hati bilang, antum a'lam, kalian lebih tahu caranya. Lantas sahabat kembali, seperti cara biasa mereka inseminasi kurma itu, produksi pun mengalami peningkatan kembali. Itu yang selalu saya sampaikan ke kita. Anak sakit demam, minta usap sama guru. Gurunya pula demam. Sama siapa dia minta usap? Bukan salah itu kan dia. Orang tua tuh biar kadang-kadang kalau orang Melayu tuh namanya jemput semangat. Semangat. Awak tak ngerti-ngerti. Itu betul secara psikologi. Awak tak tahu lah, Pak. Anak awak kalau tak sakit-sakit, awak jumpakan sama abang. Saya ingat dia balik. Awak rasa tahap apa dibaca abang? Tidak. Itu psikologi betul, jemaah. Secara psikologi betul. Naik semangat tu balik. Oh, macam kita kalau sedang malas makan, kasihkan sambal belacan tu jemaah. Naik. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita mesti makin waspada. Harus pandai kita membedakan loyang dari khas. Ingat, saya tak ajarkan curiga. Curiga itu suzon, tapi saya ajarkan kita. Saya ajak kita. Saya jelaskan kita. Hati-hati. Dan saya sudah terangkan. Beda hati-hati atau waspada dari buruk, sangka dari curiga. Dah tadi ya, jamaah. Kalau buruk sangka curiga itu sudah memutuskan dalam hati. Tapi kalau hati-hati tidak, benteng. Pelajaran kita ini benar. Tapi penerapannya mesti berhati-hati. Fakam min maridin mahrurin yu'alijuhu tabibu fi ba'di awqatihi bil hararati. Berapa banyak pasien demam, sakit panas diobati oleh dokter pada sebahagian keadaan, pada sebahagian peristiwa dengan cara
panas dengan cara pemanasan di situ, memanaskan. Awak sakit panas, dikasih panas, kan rasa kita tak cocok. Liyazida fi quwwati, menurut si dokter, supaya pasien ini bertambah kuat ila haddi, sampai pada batasnya nanti yahtamilu sadamatul ilaj, dia sanggup menanggung dampak daripada perobatan atau terapi itu, sehingga caranya harus dipanaskan. Tetapi kita yang tak mengerti, fayata'ajjabu minhu man la khibrata lahu, terkejut, heran orang yang tidak punya pengalaman dalam hal ini. Kenapa orang sakit panas diobati dengan cara pemanasan? Ini atau dengan cara memanaskan. Ini apa nih? Jemaah. Jadi itulah pengalaman tadi. Yang kita tak tahu, ternyata pada dia tahu. Tapi tetap saya ulang. Hati. Waqad nabahallahu ta'ala bi qissatil Khidr wa Musa alaihi wassalam, haitsu qala al-Khadiru, bukan Khidri ya, Khadir. Kadang-kadang kalau kita sebut Khidir, ada orang Indonesia nama Khidir atau Khidir, terserahlah. Ini nama orang dulu, nama orang Arab dulu kan. Jadi membacanya itu terserah jemaah. Ya, Allah Ta'ala mengingatkan kita melalui kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa AS. Ketika Nabi Allah Khidir menyatakan dalam surat Al-Kahfi, surat 18, itu kisah ada pada ayat 6768. Saya tak baca Arabnya supaya lebih segera kita menyelesaikan kitab kita insya Allah. Kau nggak bisa sabar Musa. Kan Nabi Musa bilang begitu, aku ikutlah, kau tak bisa, tak sabar kau. Cemana kau sabar? Kau tak punya pengalaman. Malam tuhit bihi khubra, itu artinya sesuatu yang tiada meliputi oleh engkau dengan dia, akan kabar, akan ilmu, akan pengalaman. Khibrah itu pengalaman. Nah, itulah dia. Aku baca dulu, aku terjemahkan secara mengaji duduk Melayu kita. Wa kaifa, dan betapa tasbiru, sabar oleh engkau ala atas ma, apa yang lam tiada, tuhid, membatasi oleh engkau, bihi dengannya, khubran, akan kabar. Ngerti itu? Bahasa kita, kayak mana kau sabar? Kau belum punya pengalaman. Usah ikut aku. Nanti nyusahkan aja kau. Nyinyir kau nanti ini. Usah. Summa. Kemudian. Karena ingin juga Nabi Allah Musa mengawali, mendampingi, belajar, memetik ilmu daripada Nabi Allah Khidir. Syaratu alaihi sukuta wa taslimah. Nabi Allah Khidir memberi syarat. Boleh kau ikut aku. Syaratnya 2. Diam, terima. Diam, terima. Itulah Al-Kahfi surat 18 ayat 70. Saya terjemahkan secara mudah untuk kita paham. Oke. Kalau kau ikut aku, jangan banyak cengkunek. Fala tas'alni an syai'in. Fala tas'alni an syai'. Jangan banyak cengkunek. Hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai ku bilang nanti sama kau. Nah, itulah supaya mudah kita memahami ayat itu. Yang pening-pening kali kepala kita. Kau jangan banyak cengkunek. Nanti ku bilang. Syaratnya kau kalau mau ikut aku. Itu kalau kau mau ikut aku. Summalam yasbir. Sayang Nabi Musa tak tahan. Walam yazal fi maradatihi. Asyik nanya saja. Ila an kana dzalika. Sampailah
nyinyir Nabi Musa itu, kalau bahasa kita, cengkuneknya Nabi Musa itu sababa firaqi ma bainahuma, menjadi penyebab berpisah keduanya. Nah, super lewat sini. Kalau lewat sini kita bang, ayah, nah, ya kok berhenti pun lah, sekejap lagi. Iya, abang itulah isi bensin tak siap pula, tak beli tadi di sana. Kok enggak abang beli di sana? Nah, jangan banyak cengkeh. Pada yang memang tak perlu kita tanya. Kan kita udah ngaji. Nanti insya Allah ada masanya kita boleh bertanya. Saya rasa itu udah pernah kita terangkan juga jamaah. Nah, ini hati-hati. Tapi tak boleh juga lah tak bertanya. Dia tak tahu awak ngerti dia, tak ngerti pun dia. Apa ini sekarang? Tak bisa juga. Ada masanya. Tapi jangan nyinyir. Wabil jumlah itu ringkasnya. Kullu muta'allimin istabqa li nafsihi ra'yan wa ikhtiyaran wara ikhtiyaril muallim fahkum alaihi bil ikhfaq wal khusran. Setiap pelajar yang tetap mengikuti pendapat pilihan diri istabqa. Asal kata baqiya ya bako. Apa bako? Kekal. Istabqa ini bahasa Arabnya. Setiap pelajar yang kekal bagi dirinya, maksudnya tetap saja dia ikut ra'yan, pendapatnya, wakhtiyaran, dan inisiatif atau pilihannya. Tidak mengikut wara'a, arti wara'a di belakang. Arti di belakang dia tak ikut pilihan gurunya, fahkum alaihi. Pastikanlah pelajar ini bil ikhfaqi, gagal, wal khusrani, rugi. Ingat, dengan syarat kalau memang ini betul-betul guru. Nah, ini rupanya masuknya hari ini ya. Ini tentang boleh bertanya atau tidak. Fa'in kulta. Kok nggak boleh awak nanya-nanya? Kok nggak boleh gini gitu? Bukan. Fa'in kulta, kata Imam Ghazali. Andai kata engkau bertanya begini. Bukankah ada firman Allah surat An-Nahl surat 16 ayat 43. Tanyalah orang yang ahli jika kalian tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti bertanya itu disuruh. Macam mana nih? Oh, Imam Ghazali jawab, "Fa'lam, ketahuilah annahu kadzalika." Memang kayak gitu. Memang begitu. Enggak tahu tanya. Walakin fima ya'dhanul mu'allimu fi su'ali anhu. Tetapi pertanyaan yang memang diizinkan si guru. Nah, apa? Ada hal? Tak ada. Udah awak duduk di mobil sebelah Bang Herman, baru nanya. Mobil dah mau jalan. Oh, aduh. Itulah kadang-kadang kita saya mau bagi tahu. Di pengajian tak mau nanya. Sudah siap? Nanya. Muazin pun azan. Mana? Pengajian tak mau nanya. Segan apa? Oke. Kita pun tak paksa pribadi orang lah. Ditanya sedang azan. Sedangkan mendengar azan hukumnya sunat. Awak pula tanya jawab itu. Pelan tak dengar suara azan kuat. Nah, gimana jadi ini? Tak dijawab. Apa kata dia? Sombong. Macam dia aja orang yang alim ke bumi. Nanya pun tak mau dijawab. Azan. Tanyalah sedang pengajian. Kata awak. Ya kok kau suruh-suruh pula aku? Iya. Susah. Tanya. Awak kalau nanya pengajian. Geletar awak. Geletar. Apa geletarnya? Tanya aja lah. Nggak pandai awak cakap. Ini pandai. Kata awak. Tanya aja. Di pengajian. Apa masalahnya? Kecuali lah masalah itu sifatnya pribadi.
atau kira-kira aib. Nah, itu oke, jemaah. Oke, tak ada masalah. Nah, kita teruskan ya. Jadi betul memang begitu ayat itu kata Imam Ghazali. Tapi pertanyaan yang diizinkan si guru. Fa inna soal amalam tablugh batuka ila fahmihi. Karena pertanyaan terkait sesuatu yang peringkatmu belum sampai ke situ untuk memahaminya, itu tercela. Tanya aja lah macam kita. Cara baca Al-Fatihah. Tahu-tahu kita nanya kiroat. Karena ada 7 kiroat tuh Pak. Cuman yang 7 tuh di dalam Al-Fatihah. Coba. Untuk apa? Ketika kita bilang untuk apalah itu ditanya Pak. Tersinggung. Ya awak supaya tahu aja. Kalau tahu untuk apa? Ah nggak tahunya Bapak sebetulnya. Jawabnya, tengoklah. Jadi bukan dilarang bertanya. Maaf minta izin, kita mesti tahu diri. Yang kita tanya nih kira-kira pas tidak untuk kita, layak tidak untuk kita, jamaah. Walidzalika mana al-Khadiru Musa alaihi wassalam anisuan. Karena itulah Nabi Allah Khidir melarang, mencegah, merintangi, membatasi Nabi Musa untuk bertanya. Karena ada 3 itu jemaah dalam surat Al-Kahfi. Pertanyaan Nabi Musa itu begini, begitu, begini, begitu. Da'i su'ala qabla awanihi. Maksudnya, tinggalkan bertanya sebelum waktunya. Fal mu'allimu alami ma anta ahlun lahu wa bi awanil kashfi. Seorang guru lebih tahu apa keahlianmu dan kapan mengetahuinya. Kadang saya bukan apa jemaah, saya membantu kita lah. Tapi nanti suka-suka dia bilang, nggak ada hadisnya. Yang mana? Kata Allah. Atau hadisnya begini, macam mana bunyinya? Aku pun tak pasti kan. Iya. Jadi saya pun jemaah, Masya Allah lah ya. Jadi perlu tahu diri. Malam yadkhul awanul kasyfi fi kulli darajatin min maraqid darajati la yadkhulu awanul su'alan. Apa saja yang belum sampai waktu untuk mengetahuinya di setiap tingkat dari aneka ragam berbagai-bagai tingkat. Itu maka belumlah sampai waktu untuk bertanya tentangnya. Jadi apa saja yang belum saatnya kita mengetahui itu, maka jangan tanya. Jangan tanya. Tapi kalau rasa kita udah sampai, maupun udah mengajar, udah boleh jamaah. Tak bisa juga dimatikan pikiran, tak boleh. Tapi lihatlah, itu ya. Khalifah Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di antara hak guru Allah tuksir alaihi bisu'ali. Jangan kau nyinyir kepadanya. Di situ banyak tanya. Kan udah saya terangkan sama kita jamaah bahwa inilah jahil dan dia tumbuhan berhasiat. Di antara khasiatnya ini. Ada duit, tak usah payah tanam. Belilah di kedai. Tak ada duit, bibitnya cari sama si Fulan. Tanamlah di rumah. Kan jelas. Tahu-tahu nanya. Jahe ini Pak. Nah, awak pernah dengar juga apa bahasa Latin ini? Enggak. Perlunya kita apa?
Perlunya apa? Kan Bapak bilang di rumah dia. Kalau ada di rumah dia, kalau nggak ada gimana Pak? Udah kau cari, memang belum. Ya, tapi kan kalau nggak ada, ya salah. Fala tas'alni an syai'in. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, tapi jangan pula penjelasan ini membuat kita tak mau bertanya. Kan? Inilah penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata saya. Tahu-tahu kita nanya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Pak, berapa orang dia bersaudara? Iya, apa pula perlunya? Jawab dulu. Tanyalah apa nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu lebih berkenaan. Kecuali kalau kita ahli sejarah. Gila, jamaah. Atau ahli genealogi. Genealogi itu silsilah keluarga. Itu ada ahlinya khusus pula, jamaah. Tak sembarangan tuh. Ada ahlinya khusus pula tuh, genealogi. Nah, okeylah, tak ada masalah. Itu kata Khalifah Ali. Masih panjang nih kata Khalifah Ali. Di antara hak guru itu, jangan engkau banyak bertanya. Wala tu'annitahu fil jawabi. Janganlah atau tiadalah engkau mencapekkan dia untuk menjawab. Kadang-kadang yang bertanya ini pun tak perasaan juga sama si guru. Nanya terus, nanya terus. Nah, jangan pula gara-gara ngaji pagi ini, kita tak bertanya-tanya pula lagi. Tanyalah. Tapi ini kalau bahasa orang sekarang, win-win solution. Nah, bertanya tetap perlu, tapi kita perhatikan waktu. Apalagi kalau si gurunya bilang, saya minta izin, saya habis kita ngaji, mau ada perlulah sedikit. Nah, datang gitu, terus bertanya, apa kau kasih tanya aja tadi sama bapak itu? Jawab kan pengen tahu. Tapi kan dia udah bilang tadi ada perlu sedikit. Kan dia bilangnya sedikit aja, ya bukan banyak. Ya itu kan bahasa sigur. Jamaah. Wala wala tu'annitahu fil jawabi. Jangan engkau capekkan dia untuk menjawab. Wala taluh alaihi idza kasala. Jangan engkau nyinyir terus bertanya kalau dia nampak rasa malas. Wala ta'khudha bi thawbi idza nahadha. Jangan kau pegang-pegang pakaiannya kalau dia pas mau bangkit. Istilah kita ada di Indonesia ini mengambil berkat. Sehingga payah guru tadi mau berdiri. Nah, wala tufshiya lahu sirran. Jangan kau sebarluaskan rahasia si guru. Jamaah, ini saya minta jawaban sambil kita ngaji. Kita selama ini ngaji, guru kita malaikat atau manusia? Manusia. Yakin? Apa ciri manusia? Salah. Pasti ada salahnya. Dan kita tahu itu. Tahu-tahu kita sebar luaskan. Saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Tak berkah. Tak berkah. Kita mau guru kita layak malaikat tanpa cacat celah. Betul kita? Betul. Karena itu cepatlah jumpai malaikat. Awak bilang gitu tak mau. Siapa tuh Pak? Israel, kata awak. Guru kita tetap ada cacat celah. Jangan itu sebar luaskan. Enak kali lah dia. Makin buat salah nanti dia. Oh, itu lain hal. Kalau cacat celah itu bukan sifatnya pribadi, tapi sudah berefek kepada sosial, tak bisa. Yang sifatnya kriminal, laporkan ke polisi. Yang sifatnya masyarakat biasa, ada hukum sosial. Ustadz kita ini ada masalah sedikit nih. Asal hadir tempat kenduri, pasti bawa pulang nih.
Selalu memang gitu dia. Asal datang tempat kenduri, rantang petingkat itu kosong. Untuk diisi nanti oleh tuan rumah. Masalahnya, dia orang berkecukupan. Lebih ngerinya, yang diambil dari tempat kenduri itu, dijualnya pula. Kriminal nih. Ini kriminal tidak? Tidak. Tapi tak baik nih. Tak baik. Tak baik. Ini perlu kita kasih tahu kepada tuan rumah. Kalau kau memang tetap mau menghormati dia, lebihkan masaan klaim. Tapi kalau tak mau, udah tak apa, tapi jangan kasih dia. Itu buruk akhlak dia. Boleh kita sebarluaskan? Yang begini nih? Boleh. Karena sudah berefek negatif dalam kehidupan masyarakat. Tapi bukan untuk kasak kusuk. Bukan untuk gosip, tapi untuk kita bagi tahu. Karena bukan kriminal. Tapi kalau sudah jatuh kriminal, tak bisa. Apa contoh? Suka kali tak amanah dia. Selalu ambil uang masjid. Selalu ambil uang pengajian. Selalu amanah tidak kita sampaikan. Kita percaya ke guru. Awak kasihlah duit tadi sama dia, tolong sampaikan kepada sana. Iya, kata dia. Tapi tak sampaikannya. Ini bisa jatuh kriminal nggak nih? Bisa. Ini bahaya. Selama rasa kita tak usah lapor polisi, tak usah. Karena kadang-kadang polisi itu pun dibimbingnya kita tuh, udahlah selesaikanlah saja secara kekeluargaan. Kita cerita lurus nih, jamaah. Kan begitu polisi itu, udahlah, tak usah sampai pada pengadilan panjang nanti, selesaikan saja. Gitu jamaah. Jadi ini mau hati-hati. Karena tidak boleh bahwa tiadalah engkau menyebarluaskan rahasia si guru. Ini bisa salah paham nanti. Kesudahan yang dilakukan si guru, satu, tidak kriminal, tapi menyusahkan masyarakat. Kedua, kriminal. Tapi karena kita ikut cakap Khalifah Ali, tak kita cerita-ceritakan. Kesudahan bahaya lah semua. Tak bisa. Satu, cacat dia pribadi. Biarlah itu dia. Tapi dua, kalau sudah jadi berpengaruh dalam kehidupan sosial, menyusahkan. Tak bisa. Ini mesti dihalangi. Ketiga, kalau sudah jatuh kriminal. Yang jatuh kriminal ini dua pula. Bisa masih kita tanggulangi, tanggulangi. Kalau tak bisa, lapor kepada pihak yang berwajib. Hati-hati nih jamaah ya. Saya pun agak payah juga menjelaskannya. Ya. Wala tartabanna indahu ahadan. Jangan kau gosipin orang lain di depan dia. Ini kadang-kadang kita bertamu ke rumah guru, kita ceritakan orang lain. Si gurunya pun suruh pula. Tak sangka wah, macam mana? Jadilah itu dah. Jadi nasihat Khalifah Ali ini bukan berarti boleh kita ribahin orang. Bukan, tetap tak boleh. Apalagi di depan guru. Gitu maksudnya ya. Wala tatlubanna asratahu. Jangan kau cari-cari kesalahan si guru. Itu di antara hak guru. Nasihat Khalifah Ali. Wa in zalla. Kalau dia tergelincir melakukan kesalahan, qabilta ma'dziratahu. Terimalah permohonan maafnya. Wa 'alaika an tuwaqqirahu wa tu'azzimahu lillahi ta'ala ma dama yahfazu amrallahi ta'ala. Wajib kau menghormati, memuliakan dia selama dia tetap menjaga perintah Allah Ta'ala. Apa perintah Allah yang paling tinggi? Salat. Nampak awak masih solat guru awak. Dah. Tapi ingat jamaah, ingat. Waspada. Terus waspada. Ngeri kita ini jamaah. Wala tajlis amamahu. Jangan kau duduk di depannya. Jadi mengaji ini lain hal lah. Jamaah, mengaji begini lain hal. Di undangan misal kata, usahakan jangan duduk di depannya, kecuali kalau dia yang mempersilahkan. Wa in kanat lahu hajatun, jika si guru tadi ada perlunya, sabaqtal qauma. Sabaqtal qauma,
Jadilah kamu yang pertama di antara masyarakatmu ila khidmatihi, berkhidmat kepadanya. Sabaqta, kamu mendahului. Musabakoh, nah ini sama saya takar kata. Kamu mendahului al-qauma, masyarakat, ila khidmatihi, kepada berkhidmat kepadanya. Maksudnya, kamulah menjadi orang pertama yang meladeninya. Kalau nampak kau dia ada perlu. Itu di antara adab murid kepada guru. Atau di sini hak guru. Tapi ini bisa jadi negatif nggak? Bisa. Si guru ini awak tengok soleh. Rupanya dia sedang memanfaatkan kita. Bisa begitu? Bisa. Maka itulah tadi saya katakan, hati-hati waspada. Tak jarang kadang-kadang menjadi, itu saya kata jamaah, menjadi ustaz ni enak. Apalagi kalau pandai awak menakut-nakuti jamaah ni, ui sedap kali lah dah ni jamaah. Nampak saya Ustaz Yunus ni agak kurang segar ni. Allah, Masya Allah. Tak apalah. Ada zikirkan ni. Tapi tak bisa begini saja. Mesti ada yang entah diminum apa. Ada tu di rumah saya tu. Dah lah, ni apa ni ceritanya ni? Duit kan? Jualnya lah barang. Allah, jangan. Kan begitu. Curiga kita tetap tak boleh. Saya tak anjurkan itu. Curiga ni su'ul zon. Tidak. Tapi waspada. Hati-hati. Ya. Akan datang tugas keempat. Tugas keempat ini, ringkasnya, jangan terlibat dalam khilafiyah. Baik ilmu yang disebut ilmu agama maupun ilmu dunia. Kalau kita masih baru dalam menuntut ilmu. Jangan. Sekarang saya tanya kita dulu lah. Anak-anak kita yang SD itu belajar ilmu alam tidak? Sekarang nih. Ini Ustaz Yunus guru. Ada ilmu alam sekarang, Ustaz? Ilmu alam? Kalau dulu IPA. Anak SD ada belajar? Ada. Di antaranya tentang apa? Di antaranya? Pengenalan anggota? Ya udah, itulah dia. Ini tangan, ini kaki. Takkan sampai pula anatomi, anatomi. Takkan pula sampai anatomi diceritakan, ini begini halus. Anak itu pun bingung. Bingung anak itu. Apa kata bapak ibu awak nih? Tahu dia. Tapi kan ini tangannya. Sebatas itu. Pertanyaan saya, ilmu kedokteran itu bercerita anggota tubuh tidak? Cerita. Sama-sama anggota tubuh. Tapi kan tak sama pelajarannya. Walau sama-sama tangan. Itu yang akan datang jemaah. Bila kita baru dalam permulaan menuntut ilmu, janganlah masuk dalam khilafiyah. Khilafiyah dalam ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Baru permulaan, jangan dulu. Itu akan datang. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.